Esensi daripada iri hati adalah dia mendorong kita untuk protes. Why should he have the more precious house, beautiful wife, better job, sweeter life than I? The answer is clear. He, the son of a bitch, should not. Hidup itu nggak adil. Hidup itu nggak adil. Eat the truth and live. Ya, makan tuh kebenarannya dan merataplah. Hidup memang tidak adil. Beberapa orang napas aja disenengin. Ya, cuma tinggal napas doang. Beberapa orang yang lain sampai jungkir balik. Ada orang suka. Ya, beberapa orang dia cuma napas doang, tidak kurus. Yang lain napas doang gitu. Beberapa orang dia tuh kerjanya cuma main game, tidur-tiduran, males-males, bikin yang aneh-aneh. Ya, orang kawan cerita mengenai kawan-kawan dia di sebuah perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Teman-teman saya tuh kebanyakan tiap hari isinya main game, malas-malas, tapi nilainya gak pernah kurang dari A. Ya, kalau bukan A plus kan. Jadi beberapa orang punya nasib baik, beberapa orang tidak sebaik. Dan semua orang, masing-masing orang biasanya berpikir, aku juga berhak untuk mendapatkan nasib baik. Perkenalkan Luffy dia. Ini sesuatu yang sangat rata ada di mana-mana, menjangkiti semua orang. Apakah kita merasa atau tidak? Dan dia itu memiliki satu kemampuan yang sangat hebat untuk menyamar, ya, master of disguise dia, seperti Gurita, seperti cumi-cumi, master of disguise. Malaysia yang menulis satu drama tahun 2007 memberikan komentar seperti ini mengenai iri hati. Envy causes a choking feeling on the throat, squeezes the eyes out of their sockets. Kalau kamu iri, kamu merasa seperti ini, rasanya ada sesuatu yang rasanya kayak keselak tulang ayam gitu. Rasanya itu matamu seperti mau keluar. Sesuatu yang membuat kamu harus setengah mati menguasai diri. Sewaktu kamu mengucapkan selamat kepada lawan yang mengalahkan kamu barusan. Kamu bisa menyaksikannya waktu main tenis, lalu kemudian dua rival yang paling seru menyelesaikan games yang bagus, semua orang tepuk tangan lalu mereka salaman. Suatu drama di sana yang terpendam nanti saja karena orang kerdil. Orang tidak mau dianggap kerdil ketika dia banting raketnya, ketika dia menolak untuk salaman, ketika dia mutung dan ngambek. Itu seperti menabur garam di atas luka, bukan? Jadi orang biasanya kemudian berpura-pura besar hati. Selamat ya, kamu menang. Lain kali mungkin saya menang, tapi hari ini kamu main bagus kan? Dan itu kita katakan dengan ada tulang ayam di tenggorokan. Dan ini adalah sesuatu yang little, ya, dampaknya cukup mengejutkan kadang-kadang. Ariel Goldman, seorang Amerika yang kemudian menjadi seorang warga negara Chili, dia mengatakan bahwa suatu ketika dia melihat ada anak kecil orang Amerika itu jatuh ke dalam kolam, lalu kemudian sepertinya tidak bisa berenang, anak itu mulai tenggelam. Dan sebelum dia menolong anak itu, dia merasakan ada semacam yang dia sebut sebagai a kind of indifference. Jadi kayak semacam perasaan gak peduli, tetapi gak peduli yang dicampuri dengan rasa bersalah, rasa takut nanti kalau polisi tahu dia lihat tapi dia nggak ngomongin. Sesuatu dalam dirinya bersuara begini,
it was none of my business. That in some purpose sense, the kid had it coming to him. Salah dia sendiri. Ya, anak Amerika yang manja dan berisik dan menjengkelkan itu karena saking nakalnya akhirnya kecebur ke kolam. Somehow si Ariel Dorfman mengakui, gue pengen pura-pura nggak lihat dari kolam dan mati. Akhirnya sih dia lakukan. Dia akhirnya angkat itu anak, dia tolongin itu anak. Tapi belakangan dia mengakui bahwa kok bisa saya begitu benci kepada anak Amerika itu. Anak nakal gitu, namanya anak juga nakal. Mungkin yang ini lebih nakal daripada yang lain. Tetapi saya mungkin marah bukan sama anaknya, saya mungkin marah sama kenyataannya. Itu mungkin keluar dari iri yang mendalam dalam hati. Dan kita bisa juga bicara mengenai realitas yang ada di sekeliling kita ya. Let's define it. Iri hati itu bukan cemburu, ya, berbeda. Envy sama jealous itu dua hal yang sama sekali berbeda. Orang jealous akan apa yang dia punya. Misalnya Tuhan itu jealous sama umatnya. Umatnya hanya boleh menyembah satu Allah saja, Yahweh, tidak yang lain. Dan ketika umat Israel menyembah juga Asyera, menyembah Baal, menyembah Dagon, maka Yahweh marah. Itu jealousy. Tuhan itu jealous. Tetapi Tuhan tidak envy. Kenapa? Envy itu adalah kita mengingini yang bukan punya kita. Kita mengingini yang kita nggak punya. Kita mengingini yang orang lain punya. Ini adalah envy. Jadi envy sama mengenai yang bukan punya kita, jealous mengenai yang adalah punya kita. Yang kedua, jealous dengan demikian tidak berurusan dengan orang lain sebetulnya. Jealous itu tidak tentu berurusan dengan orang lain. Tidak tentu. Jealousy kita rasakan ketika orang yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki terancam hilang dari diri kita. Kita tidak memilikinya lagi. Kita mengalami jealousy. Ya. Jealousy tidak tentu bersifat komparasi. Envy sudah pasti bersifat komparasi. Distingsi yang kedua yang saya coba untuk angkat adalah envy juga tidak sama dengan yearning. Envy itu lebih spesifik, yearning itu lebih general. Kita envy seseorang, suatu keadaan, sesuatu sangat spesifik. Rumahnya, mobilnya, kesuksesannya, pujian orang, popularitas, uang dia, dan seterusnya. Tetapi yearning itu lebih samar-samar, dia lebih general, dia lebih sementara, dan dia lebih semacam ya angan-angan. Aku ingin suatu hari kelak, misalnya mulai menulis. Aku ingin suatu hari kelak bisa lebih rajin. Aku ingin suatu hari kelak bisa olahraga konsisten. Itu yearning. Aku ingin satu hari kelak dunia lebih adil. Itu yearning. Yearning itu dia lebih lebih general. Envy lebih spesifik, lebih partikular. Yang kedua, envy itu selalu bersifat membandingkan dengan orang lain. Yearning itu nggak ada orangnya. Atau yearning itu nggak tentu ada orangnya. Gue pengen lebih pinter, nggak tentu gue pengen sepinter dia. Kalau gue pengen sepinter dia, itu adalah envy. Gue pengen lebih pintar dari sekarang, envy dia. Ya, oke. Ini kurang spotting the envious. Siapakah orang-orang yang iri hati? Ya, bagaimana kita mengenali iri hati? Baik itu pada orang lain dan lebih penting pada diri kita. Coba perhatikan bahasanya. Orang-orang yang iri hati, jadi tadi saya sudah katakan lebih penting kita aplikasikan untuk diri kita.
Orang-orang yang iri hati, mereka itu suka memakai bahasa ironi, ya, ironi. Jadi mereka suka sinis, mereka suka pakai bahasa ironi, mereka suka mengatakan sesuatu tentang masukan yang lain. Mereka suka sindiran kalau dalam bahasa Indonesia. Mereka suka memarahi atau mencela, ya. They scorns a lot. Mereka suka mencela. Mereka suka komplain mengenai sesuatu penghargaan khususnya yang orang lain nikmati yang mereka tidak nikmati, sesuatu kepemilikan, sesuatu pencapaian yang orang lain nikmati dan mereka tidak. Di sisi yang lain, kadang-kadang mereka menutupi, jadi the envious. Mereka seringkali juga menutupi dengan cara apa? They tend to overpraise. Jadi perhatikan kalau orang memuji kamu setinggi langit, padahal kamu pikir, gue juga gak segitunya kali. Kemungkinan kamu sedang menjadi objek iri hati. Ya, mungkin kamu perlu berganda dan kamu terjatuh pada dosa yang satu ini. Watch the eyes of those who bow lowest. Ya, mereka yang menunduk menyembah paling mendalam, paling terendah. Kamu harus perhatikan matanya kemana. Kamu harus perhatikan orang itu baik-baik. Maka beberapa di antara kita mungkin ada dalam posisi ada orang suka memuji atau meninggikan atau mencari perhatian atau restu atau kesenang, mencari untuk kita senangi. Ya, kita dijilat, ngomong kasarnya. Perhatikan, penjilat nomor 1 itu mungkin juga adalah orang yang paling iri hati. Mereka juga adalah orang yang paling menginginkan kejatuhan. Ya, so hati-hati guys, khususnya mereka yang berada dalam posisi yang tinggi, yang dijilat. Ya, dan itu saya kira kita bisa pastikan dalam sejarah. Thomas Aquinas mengatakan bahwa dia menyebut envy sebagai kesedihan. Ini ada di dalam tradisi sebelumnya, orang yang mendaftarkan 8 logismoi itu yang kemudian di dalam list yang dibikin sama Gregory the Great, ya, Paus Gregorius menjadi 7 cardinal saints, yaitu Evagrius dari Pontus. Evagrius dari Pontus sebelum Aquinas juga menyebut envy sebagai tristitia, kesedihan. Dalam bahasa Latin, kesedihan ini juga orang memakai istilah akedia, tapi akedia sama tristitia itu beda. Akedia itu semacam kesedihan atau sikap kuek-batik, malas-malasan, tidak berespon, yang bersumber dari kekenyangan. Jadi kalau orang itu sudah penuh, ya, maka dia cenderung tidak mau lagi, dia cenderung malas, dia cenderung apati, ya, dia cenderung tidak passionate lagi. Makanya kalau mau belajar itu jangan terlalu kenyang karena jadi malas. Ya. Kalau mau anjing kalau mau diadu berantem, anjingnya dibikin lapar. Ya, tentara juga kalau mau perang jangan habis pesta kenyang-kenyang gitu kan, karena nanti jadi males ya, kurang alert. Jadi dia terjadi akedia. Tapi tristitia itu bukan akedia. Tristitia itu berbeda. Tristitia itu adalah sejenis kesedihan yang ada relasinya dengan kemarahan. Jadi envy ini juga kita langsung bisa spotting ada kaitan dengan kemarahan. Tristitia itu adalah semacam kemarahan yang terpendam, resentment yang terpendam. Ini semacam ungkapan kalau kita suka dengar, ini lagi malas deh, gitu ya. Malas itu bukan benar-benar malas. Jadi malas yang berbeda dengan malas kamu kekenyangan, malas. Ini malas yang kayak ada marahnya, tapi marahnya itu sudah karena bertahun-tahun akhirnya sudah jadi lemas, sudah nggak marah lagi. Jadi malas akhirnya, ya,
marah yang gagal itu jadi malas. Itu Christitia. Dan cenderung orang seperti ini akan memboikot operasi, ya. Boikotnya caranya macam-macam. Telah menepati deadline, entah bagaimana bisa nggak baca email untuk 13 kalinya, entah bagaimana bisa salah ngerti yang fatal sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Christitia. Consequence. Envy is that sin of wishing that things were other than they are with your life, which, when you think about it, is that. Jadi, iri hati itu adalah sejenis dosa, di mana dalam dosa itu kita berharap bahwa hidup kamu itu nggak kayak sekarang. Kamu berharap hidup kamu ya lebih baik pada sekarang. Dan kalau dipikir-pikir, keadaan seperti itu adalah menyedihkan, ya menyedihkan. Dan pikir-pikir sedih juga. Kenapa sedih? Karena kamu tidak puas dengan hidup. Karena kamu sudah tidak puas, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena hidupmu sudah berjalan. Karena kamu nggak pernah bisa ulangi lagi. Jadi, in that sense, envy itu ada relasi bukan hanya dengan kemarahan, bukan hanya dengan semacam perasaan malas atau apati, tetapi juga ada kaitan dengan regret. Ya, envy itu ada kaitan dengan kekesalan. Ini biasanya kalau ada kita bicara mengenai relasi antara iri hati dengan antar generasi. Ya. Orang yang tua itu somehow envy mereka yang muda karena kehidupan itu dimiliki oleh yang muda itu masih panjang sekali hari-hari. Sementara yang muda iri sama yang tua, ya biasanya iri akan power mereka, iri akan mereka punya uang, mereka punya kedudukan. Yang tentu saja anak usia 17 tahun biasanya itu nggak punya. Envy is a special sort of sorrow over another's good. Schopenhauer, kenapa kita iri? Karena kita itu tidak bahagia. Orang yang iri itu orang yang nggak bahagia. Tadi kita akan lanjutkan soal Schopenhauer punya remarks ini ya, bahwa orang yang iri itu orang yang nggak bahagia. Atau orang yang tidak bahagia dalam perkara yang dia inginkan. Tapi kita akan bahas aspek kedua dari iri, yaitu kalau tadi itu adalah bicara kaitan antara iri dengan kesedihan, iri dengan apati. Sekarang kita bahas mengenai iri kaitannya apa dengan sosialitas dari diri manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia makhluk yang membentuk komunitas membentuk manusia secara individu dan seterusnya. Manusia makhluk sosial, ada diri sosial dalam diri manusia. Dan iri hati itu beroperasi dalam wilayah ini, komunitas, aspek sosialnya manusia. Sebagai contoh, mengilustrasikan hal ini, seorang individualis yang sejati, a pure self-sufficient individualist has no envy, kata William James. Ya, kalau kamu betul-betul individualis, orang lain tuh orang lain, gua tuh gua, seluruh dunia tuh seluruh dunia, gua tuh gua. Gua gak peduli orang pikir apa, orang ngomong apa mengenai gua gak peduli. Biasanya orang seperti itu denial. Cuman kalau benar ada orang seperti itu, kata William, orang itu tidak punya envy. Tapi maybe juga orang itu bukan karena dia nggak punya envy, tapi karena dia tidak ada kaitan dengan orang lain. Orang yang tidak ada kaitan dengan orang lain, suatu atom, dia bukan orang. Aristotle, envy ini juga ada kaitan dengan sesuatu yang sangat bersifat sosial, yaitu honor and glory, ya, kehormatan dan kemuliaan. Orang yang menyukai kehormatan, dan tidak semua orang menyukai kehormatan. Kalau kita pakai kategori dari Hindu kasta, ada golongan Brahmin yang somehow lebih religius, ada golongan Satria yang somehow lebih menjunjung kehormatan dan kekuasaan, dan ada golongan pedagang yang somehow tidak begitu peduli
sama kekuasaan atau religiusitas, dan ada golongan sudut yang nggak punya pilihan, dan Anda barangkali sudah bisa melihat wisdom dari Bill Gates. Sistem ini dalam anugerah Tuhan bisa memetakan sebagian daripada realitas dalam masyarakat. Ya. Anyway, itu hanya saya remarks. Ketika kita bicara mengenai orang-orang yang tergolong dalam kasta satria dalam tanda kutip, ya, karena tidak semua orang itu. Orang-orang yang mencintai honor and glory, ya, mereka itu have more to envy, kata Aristotle. Envy thrives among those who are ambitious. Gak semua orang seperti ini. Ada orang yang kamu hina dia, ya dia sih gak terlalu peduli. Kamu kasih dia kehormatan, ya dia juga gak terlalu peduli. Ada orang seperti ini. Orang seperti ini less prone to envy. Ya, jatah dosa dia, jatah yang lain. Mungkin lust, mungkin sloth, mungkin gluttony, who knows, ya. Mungkin greed, ya, orang yang serakah itu kadang-kadang bisa mengorbankan muka, bukan? Lalu kita bertanya-tanya, gila, mukanya tebal amat ya. Ya, karena dosa itu seperti roti, ada banyak pilihan. Ya pasti, those who know honor and glory tend more to envy, kata Aristotle. Ya. Honor and glory dan juga bayang-bayangnya yaitu shame, ya, honor and glory, shame. Ini adalah social thing. Jadi kalau kita bicara mengenai dosa dan penebusan di dalam Perjanjian Lama, dosa dan penebusan dalam sistem medieval ini dilihat sebagai sistem sebagai dalam dia punya ini ya, dia punya fokus urusan guilt. Tetapi saya kira dosa dan penebusan, kalau kita lihat dalam masyarakat Ibrani, dalam masyarakat yang dituju oleh baik Perjanjian Lama maupun Baru, ini adalah bicara mengenai shame and honor. Dan shame and honor agak berbeda dengan guilt. Guilt ini individual. Guilt ini sifatnya, apakah Anda breaking the law, apakah Anda breaking some codes, codex. Sementara shame and honor ini bicara communal. Bicara apakah Anda diterima, ya, ataukah Anda ditolak. Dan saya kira di sini kita bisa memahami mengenai mengapa koruptor ditangkap KPK, selfie-selfie, santai-santai, ketawa-tawa. Karena buat masyarakat kita yang sangat komunal, kita tidak memahami pelanggaran hukum. Ya, ini bicara pelanggaran hukum. Hakim itu kan tidak bilang shame on you, hakim kan bilang guilty. Hakim tidak bilang you don't have to feel shame, you are accepted, ya, we love you. Tidak, hakim kan bilang apa? Not guilty. No. Guilty, not guilty. Gak ada urusan dengan gua baik sama lo apa enggak. Gak ada urusan dengan masyarakat ini terima lo apa enggak. Gak ada urusannya, itu hal yang lain sama sekali. Completely different. Yang pasti lo guilty, not guilty, based on the codex. Kamu melanggar kodeksnya tidak. Itu saja urusan hakim. Makanya beberapa orang memimpikan suatu zaman di mana hakim diganti sama software. Ya, karena software mungkin bisa lebih impartial dan software bisa kasih judgment yang jauh lebih precise daripada manusia untuk beberapa urusan. Mungkin pelanggaran lalu lintas boleh juga, ya, dan seterusnya. Tetapi yang poin saya adalah mengapa masyarakat kita yang sangat mementingkan communal, muka, kehormatan, harga diri, martabat, ini sangat menjelaskan mengapa koruptor ditangkap KPK, mereka selfie-selfie.
mereka rasa there's nothing wrong, ya, oke-oke saja. Karena apa? Karena mereka kan diterima, tetap masih diterima. Mereka masih punya komunitas, ya. Yaitu apa? Soalnya masa depan mereka, hari depan mereka keluar dari penjara kan gak jadi orang miskin loh, bener ya? Mereka keluar penjara kan bukan jadi orang yang gak diterima, gak ada posisi, enggak kan? Mereka masih punya hari depan, itu kan cuma break aja, cuma cuti sebentar. Ya, jadi tentu saja mereka santai, ya, tentu saja santai. Karena kehormatannya kan masih ada, kehormatan masih ada, dan mereka bisa beroperasi dalam komunitas. Oke, jadi kita tidak bicara, kita harus realistis melihat masyarakat kita. Saya tidak bilang bahwa yang di sini lebih superior, yang di sini lebih inferior, tidak. Kita just harus mengenali kelinci sebagai kelinci dan bukan sebagai kuda sebagai kuda. Ya, itu poinnya. Oke, so Shane and Tanner ini masyarakat Asia, saya kira lebih di sini ya, masyarakat yang lebih komunal lah, netralnya ya, karena Eropa ketika lebih komunal juga di sini. Mereka bicara mengenai shame and honor, dan di Alkitab dosa dan penebusan itu juga bicara shame and honor lebih banyak daripada guilty, not guilty. So honor, glory, and shame, social thing ini erat kaitan dengan envy, ya, dengan iri hati. Makanya kemudian ketika kita bicara mengenai Injil, Tuhan memulihkan kehormatan kita, Tuhan menerima kita di dalam Yesus, Tuhan mengadopsi kita sebagai anak. Itu satu hal yang sangat powerful untuk menyembuhkan envy. Ya, ini poin saya. Keep going. Envy is a small town sin. Einstein mengatakan itu sebabnya salah satu profesi yang paling menyakiti iri hati itu adalah profesi di mana audiensnya kecil, ya, yaitu profesi yang gak terlalu laku, kurang dihargai, tapi barangkali dihargai cukup tinggi oleh audiens yang tidak banyak. Di antaranya penulis, penyair, dosen teologi, dosen humaniora, dosen filsafat, begitu. Itu profesi yang paling menyakiti. Einstein mengatakan, kamu mau lihat satu ruangan yang bau irinya sangat kuat, pergilah ke Yale, pergilah ke Harvard, pergilah ke Ivy League punya university di Amerika. Pada satu pagi setelah malamnya itu ada penerimaan daripada yang disebut sebagai MacArthur Genius Grant. Wah, itu kamu nanti akan mencium di udara itu sangat bau iri hati. Kenapa? Namanya pretentious banget kan, MacArthur, Douglas MacArthur punya Genius Grant buat para genius. Terus lu ngomong di Ivy League punya university gitu, genius, everybody is genius here. Jadi tiap kali ada orang mengatakan ini orang hebat sekali, nanti ada 100 orang lain yang juga merasa dirinya hebat mengatakan dia nggak hebat-hebat amat lah. Yang ngomong itu yang kurang hebat untuk mendeteksi bahwa gue lebih hebat dari dia, kurang lebih gitu. Ya. Dan penyakit ini tentu tidak bisa berkembang terlalu kuat di kota besar di mana semua orang itu nobody. Di mana semua orang itu nggak kenal semua orang hanya bekerja sesuai protokol, bekerja sesuai dia punya job desk, dan orang nggak punya komunitas, juga nggak ada iri hati. Orang itu iri hati kepada orang yang dia kenal. Orang tidak iri hati sama figur yang dia nggak kenal secara pribadi. Ya. Kecuali tentu saja orang-orang yang aneh. Oke, Alexis de Tocqueville, bukan Alexis yang di Jakarta Utara, mengenai equality in America. Beberapa observasi dia mengatakan orang Perancis itu orang yang, ya, revolusi Perancis, ya, sudah tahu sendiri. Orang Perancis itu tidak mau ada orang di atas.
Sementara orang Inggris itu selalu mau ada orang di bawah dia. Ini dua hal berbeda ya. Orang Inggris juga nggak mau ada orang di atas dia, berarti. Cuman lihat di sini, orang Prancis itu sangat khawatir ada yang jadi bos, khawatir ada yang mengekang kebebasan kita, ada yang lebih tinggi. Mereka sangat jealous menjaga mereka punya egalitarianisme. Sementara orang Inggris sangat jealous menjaga yang namanya social order. Pasti ada di bawah. Jadi, the Frenchman constantly raises his eyes above him with anxiety. The Englishman lowers his beneath him with satisfaction. Akhirnya sekarang saya punya bawahan. Democracy and socialism have nothing in common but one word, politics. But notice the difference. While democracy seeks equality in liberty, socialism seeks equality in restraint and servitude. Alexis 32. Americans are so enamored of equality that they would rather be equal in slavery than unequal in freedom. Jadi intinya adalah equality ini bisa dua arti. Yang pertama, equality itu bisa secara ideal dikejar dalam sistem demokrasi di dalam kebebasan. Tetapi ketika equality kita sangat terobsesi dengan itu, kadang-kadang kita bisa sacrifice equality, sacrifice freedom ya, di dalam kita punya pengejaran terhadap equality. Tapi ya ini bagian daripada dilema yang harus kita bicarakan. Jadi apa hubungannya ini dengan envy as a communal sin? Hubungannya adalah di sini. Dalam masyarakat Amerika yang sangat meritokratik, masyarakat yang meritokratik itu seperti apa? Ini kebalikan dari aristokratik. Saya pernah jelasin apa enggak ya perbedaan aristokrasi dengan meritokrasi? Pernah saya jelasin bedanya? Di sini saya agak lupa pernah ya. Meritokrasi itu adalah kamu itu siapa based on papamu siapa. Kamu itu siapa karena kamu lahir siapa. Mengekalkan social order yang sebelumnya, itu aristokrasi. Ada sekelompok masyarakat elit yang memimpin, yaitu aristokrat, ya, berdasarkan kelahiran. Tetapi meritokrasi ini boleh dikatakan sebagai merit-based aristokrasi. Still, kelompok elit yang memimpin. Dunia hampir selalu sekelompok elit yang memimpin. Sampai ini hari juga sekelompok elit yang memimpin, loh ya. Cuman sekelompok elit berdasarkan talent, kan? Ya, jadi idealisme dari founding fathers Amerika, mereka melihat bahwa aristokrasi di dalam whole Europe itu harus diganti dengan semacam aristokrasi yang lebih masuk akal, yang lebih rasional, yang lebih demokratik. Yaitu apa? Aristokrasi berdasarkan kemampuan. Ini namanya meritokrasi. Kamu punya merit apa tidak untuk duduk di sana, untuk punya power itu dan seterusnya. Makanya kemudian serangkaian testing untuk kita bisa mendeteksi talent supaya kita bisa menyalurkan segala resources yang masyarakat punya kepada orang yang talented ini. Jadi aristokrasi based on talent, dan since talent dianggap pemberian daripada nature, kalau orang Kristen mengatakan pemberian daripada Tuhan, maka ini adalah sesuatu yang jelas lebih terkenal di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang lebih baik, ya. Tetapi problemnya adalah ini saya angkat dari pendapatnya Alain de Botton. Masalahnya dalam meritokrasi ini tidak pernah bisa terwujud sepenuhnya. Tidak ada meritocratic society pada kenyataannya, seperti tidak ada titik dan garis dan bidang pada kenyataannya. Yang kita punya selalu adalah suatu benda tiga dimensi. Kita hanya punya meritokrasi di dalam konsep. Saudara, nangkap lah ya yang ini ya. Kan semua sudah lulus SMA.
Kalau titik kan idealnya tidak punya panjang, tidak punya tinggi, tidak punya dalam. Kalau garis kan idealnya hanya punya panjang, tidak punya tebal, tidak punya lebar. Kalau bidang kan asumsinya hanya punya ini, ya, 2 dimensi. Tetapi kenyataannya kan tidak ada. Titik itu nggak ada. Namanya titik pasti ada tebelnya kan. Ini kan kalau digedein pakai mikroskop kan dia begini kan. Dan ada tebelnya ini. Benda 3 dimensi. Realitas adalah realitas 3 dimensi. Jadi 1 dimensi, 2 dimensi itu adalah suatu bayang-bayang saja, konsep saja. Dalam kenyataannya semua itu 3 dimensi. Tidak ada titik, tidak ada garis, tidak ada bidang. Ya, kertas yang paling tipis pun ada tebelnya. Nah, kurang lebih begitu. Meritocracy tidak ada. Meritocratic society tidak ada. Yang ada apa? Masyarakat yang menuju meritocracy. Nah, masyarakat yang menuju meritocracy atau yang lebih tepat begini, kalau menuju itu terlalu optimis. Masyarakat yang menginginkan, mengusahakan meritocracy, yang menganggap tiap-tiap tahun kita lebih menuju ideal kita dan lebih menjauhi keadaan yang jauh dari ideal. Tapi kenyataannya, siapa bisa mengatakan tahun ini kita lebih dekat sama ideal dibanding tahun lalu? Itu pun masih perdebatan, ya nggak? Kita ini maju apa mundur? Kan seringkali kalau ada baca di koran, ya, orang berdebat kan? Ini bukan maju, ini mundur. Demokrasinya lagi mundur. Enggak, kita udah maju dan seterusnya ya. Benar? Jadi kita nggak boleh naif soal maju atau mundur. Itu biarlah kita akui sebagai perdebatan. Cuma yang pasti, ada masyarakat yang mengidealkan meritokrasi, ada masyarakat yang tidak mengidealkan itu. Europe tidak mengidealkan meritokrasi, ya kan? Karena belum kepikir itu hari kan, konsepnya belum ada. Atau mereka tidak menginginkan itu, khususnya orang-orang konservatif, ya. Tapi oke, kita kembali lagi ke sini. Meritocratic society since itu tidak ada, tetapi ada di konsep dan diidealkan dan dicintai dan diwujudkan, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah envy yang semakin besar. Jadi tidak heran saudara tidak menjumpai envy sebesar itu di dalam old Europe, di mana mereka itu ada beberapa orang itu, ada banyak sekali orang dari lahir sampai mati diperlakukan tidak adil, tidak punya kesempatan. Dan ada beberapa orang dikasih minum royal jelly, dia sudah pasti di ratu, dia sudah pasti di raja, kurang lebih gitu. Ya, the system is rigged. Jadi itu sistemnya memang gak adil, sistemnya memang diakalin, memang diatur sedemikian. Kamu makan kurang bergizi, kamu sekolah gak bagus, kamu penyakit nggak diobatin dan segala macam. Ya memang mana mungkin kemudian anak-anak dari petani yang bukan golongan nobleman itu bisa bersaing sama anak-anak pangeran? Ya nggak bisa, dia pasti nggak akan bisa. Dan nggak apa-apa, memang harus begitu kayak gitu Pak. Ya itu old Europe. Nah Amerika tidak, great eksperimen. Mereka bilang semua orang lahir sama. Ya, semua orang lahir sama. Nah ini great experiment yang saya kira dalam banyak hal sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat difficult dalam beberapa hal. Tapi kemudian ada satu resiko yang muncul yang sangat ironi. Ya, resiko ini harus di-tackle juga nanti secara konseptual. Tidak bisa just ya kita doakan itu nggak ada, kita doakan itu berkurang dan sebagainya. Yaitu apa? Dalam masyarakat di mana orang mengidealkan egalitarianisme, di situ envy meredam. Kenapa? Mekanismenya bagaimana? Karena begini. Karena orang melihat bahwa ada kemungkinan saya itu lebih bagus atau naik kelas daripada hari ini. Sedangkan di dalam masyarakat aristokratik tidak ada kemungkinan itu sama sekali. Dan proposisi yang kedua, dalam satu keadaan di mana kamu tidak ada harapan untuk menjadi orang yang kamu iri, kamu tidak akan iri sama orang itu. Siapa dalam ruangan ini yang iri sama misalnya Ratu Inggris? Pasti nggak ada. Kamu nggak iri sama Ratu Inggris. Siapa yang iri sama Superman? Bisa terbang.
Nggak ada yang iri sama Superman. Siapa yang iri sama Mike Tyson bisa KO-in orang 1 menit? Nggak ada. Kenapa? Kamu mimpi juga percuma, ya kan? Kamu nggak iri sama sesuatu yang kamu nggak ada chances untuk bisa jadi seperti mereka. Kamu nggak iri sama Bill Gates kan? Nggak iri sama Bill Gates kan sini kan? Kalau ada iri coba tes IQ dulu, sudah itu in the truth and weak gitu, ya. Karena itu sudah terlalu jauh, kamu nggak akan nyampe di situ. Kamu nggak akan bisa untuk just bekerja mengejar mimpimu lalu kamu jadi seperti itu. Dalam beberapa batasan itu nggak mungkin. Kamu di sini kan nggak ada iri sama pesanan Rusia siapa itu yang masih kecil terus kemudian nilainya 10 terus. Enggak kan? Kenapa? Ya udah telat lah, umurmu udah tua bangka. Orang harus mulai dari kelas umur 5 atau umur 4 gitu kan. Jadi nggak ada gunanya mimpi, kamu nggak akan iri. Tapi masalahnya sekarang dalam masyarakat demokrasi, dalam masyarakat yang modern, di mana kamu bisa jadi apapun yang kamu kejar, maka logis sekali kalau kita menjumpai lebih banyak orang ini, ya kan? Suatu hari saya akan bisa jadi seperti itu. Modalnya apa? Kerja keras, berani bermimpi, kerja keras, all out, ya kan? American Dream, bagus sekali. Tapi harus supply moderasi. Apa moderasinya? Moderasinya adalah hidup itu terbatas waktunya. Hidup itu terbatas waktu. Kamu tentu saja nggak bisa jadi apapun yang kamu mau. Ya jelas nggak bisa lah. Ya, coba bikin eksperimen kalau kamu nggak kasihan sama anakmu coba. Bikin dia jadi Mike Tyson coba. Mungkin nggak bisa loh, ya kan? Karena Mike Tyson itu adalah syukur-syukur masih hidup gitu kan. Dalam tiap hari berantem di mana itu di Bronx terus kagak mati. Jadi memang dia seperti itu. Nggak bisa dibikin semacam itu. Ya. Tetapi bagaimanapun ini tersisa menjadi PR kita, yaitu ada envy yang menempel pada atau dikobarkan oleh demokrasi, oleh equality, oleh anggapan bahwa kita bisa mencapai meritokrasi. Masyarakat di mana orang-orang dipimpin bukan oleh aristokrat, tetapi oleh talented aristokrat, ya, bukan oleh nature born atau inherited aristokrat, tetapi oleh talented aristokrat. Ya, berikutnya, mari kita lihat akar daripada envy. Akar daripada envy. Thomas Aquinas, Summa Theologia, the capital sins are so closely connected that one comes from another. The first offshoot of pride is vainglory, vanagloria, gelembung, ya, bubble. And this, by giving away to afflicted soul, soon begets envy. Jadi, papa daripada envy itu adalah vanagloria, menganggap diri lebih besar daripada yang sebenarnya, menggelembungkan diri, ya. Itu adalah ayah daripada iri hati. Dia mengatakan bahwa vainglory will giving away the afflicted soul, lalu kemudian itu akan hamil dengan envy. Jadi bagaimana envy memakan kita punya kewarasan, menggerogoti kita punya jiwa. Begini mekanismenya. Only the envious aware of envy, while the envied may go on totally oblivious to it. Jadi orang yang iri itu sadar bahwa dirinya iri, orang yang menjadi objek iri. Lalu orang yang iri kemudian repeating the same pattern, ya, mereka ulang-ulang pola yang sama, yaitu mereka selalu banding-bandingkan diri mereka. Yang dibandingkan seringkali adalah hal-hal yang sangat bedanya tipis, ya, Betty dibandingin, ya, beda tipis dibandingin. Dia earn lebih banyak 1 juta 2 juta. Dia dapat pujian ini padahal dia hanya lakukan itu. Yang sedikit-sedikit dia itu besar-besarkan, dia itu perhatikan sekali, sangat detail sekali. Ya. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang imagine saja, hanya dalam khayalan dia.
maka interaksi dengan orang lain menjadi sangat self-conscious, penuh kecurigaan, sangat terhitung, calculated, dan penuh dengan second guessing, tebak-tebak. Ya, dia maksudnya apa yang ngomong gitu ya? Kenapa dia kesini pakai baju warna ungu? Dia harap saya mati ya, ungu kan? Atau dia nyindir saya ya, saya itu raja, ungu kan warna kerajaan atau whatever. Jadi penuh dengan second guessing, dan itu akan membawa jiwa kemana? Kepada keasaman, ketidakbahagiaan, dan emosi yang tidak stabil. Dan akhirnya envy itu akan meresap ke dalam internalize, dan itu beserta dengan envy itu meresap ke dalam juga resentment. Ya, resentment itu adalah semacam apa ya? Resentment itu kemarahan, kebencian, kejengkelan, kedongkolan. Ya, kalau orang bilang aku benci banget lihat dia, aku dia resentful. Ya, aku benci banget sama situasi begini, aku benci banget sama nada suara itu, dan ya itu resentful. Envy will turn into hatred when the person envied make a gesture of kindness. It only fuels the feeling of envy. Who does he think he is? What does he really mean by saying that? Ya, jadi orang yang iri makin dibaikin sama yang dia iri, dan seringkali ini terjadi nggak sengaja karena orang yang diiri nggak sadar. Orang yang iri itu akan sinis, lalu sinisnya itu nggak ketangkep karena ya namanya nyindir atau sinis kan nggak langsung, dan orang yang diiri itu nggak sadar. Maka akhirnya yang diiri tetap baik, dan baiknya itu justru makin memicu, mengobarkan ini hati. Ya, karena dia pikir seluruh dunia seperti dirinya. Envy itu adalah bentuk lain atau menumbuhkan juga, mengobarkan juga ya, kita bilang di sini ya, resentment, rage, yang menimbulkan juga rage. Ada satu istilah pandemonium ya, dalam bukunya John Milton, nanti kita lihat. Ini adalah suatu tempat di mana setan bermarkas. Ini ibu kotanya setan, pandemonium. Pan itu artinya keseluruhan, demon ya, daimon itu adalah roh jahat. Pandemonium berarti satu tempat di mana seluruhnya adalah setan. Dan tempat itu digambarkan oleh Newton sebagai liar, berisik, penuh dengan kekacauan, kebingungan, uproar, ya, ada disorder di sana. Aquinas mengatakan the demons experience envy. The demons live in a constant state of rage and resentment, kata Louis. Jadi setan itu gak bahagia. Jadi jangan pikir setan itu blissful, nirvana, bukan. Ya, setan itu hidup dalam tiap-tiap hari dipenuhi rasa iri, rasa marah, dipenuhi dengan kecurigaan, dengan kebencian. Ya, jadi ini memicu kita kepada satu pertanyaan yang nanti akan saya jawab di akhir, tapi saya lontarkan sekarang. Jadi menurutmu, kalau envy ini ada kaitannya erat dengan kebahagiaan, ketidakbahagiaan, Schopenhauer, ya, kira-kira obatnya apa untuk iri selain daripada obat yang nggak mempan itu yang kita bilang apa? Jangan iri. Sama seperti obat nggak mempan buat orang yang sakau narkoba, jangan pakai narkoba. Atau buat orang yang whatever dosa yang lain kamu bisa pikirkan. Just jangan itu nggak ngobatin apa-apa, Luther bilang ya. Jangan itu hanya berfungsi sebagai cermin untuk memperlihatkan kamu tidak up to the standard, tapi tidak menyembuhkan. So, apa yang
mencari solusi yang lebih baik daripada mengatakan jangan ini. Every loves the company. Orang yang iri itu seringkali kawan baik sama orang yang iri juga. Dan kamu tidak iri kawan baikmu biasanya. Ya, ada tahu kenapa? Jarang kamu iri kawan baik. Kamu iri sainganmu yang kamu gak suka. Kamu jarang iri kawan baik. Kenapa? Karena kawan baikmu biasanya itu kamu sengaja pilih yang kamu gak bisa iri sama dia. Kalau kamu iri sama dia, kamu jadi baik soalnya. Jadi kamu pilih yang baik-baik, kamu gak mungkin iri sama dia secara gak sadar. Mungkin karena beda lapak, ya. Satu lapaknya jual cooler, satu lapaknya jual kepiting gitu ya, gak saing. Jadi gak ada iri. Atau mungkin dia terima posisi dia di bawah kamu jauh dan kamu di atas dia jauh, gak bisa dikejar. Jadi kamu sekawan baik. Tapi kadang-kadang kawan baikku sukses. And whenever a friend succeed, a little something in his guys kategori tidak. Kalau kawan baikku lebih sukses dari kamu kadang-kadang, ya dalam 1-2 hal, kamu nggak ngomong, kamu akan salamin dia sambil ada tulang ayam di sini, dan kamu bilang selamat ya. Tapi ada hal kecil, sepotong dari hatimu mati. Common enemy or common object of envy unites the small-hearted envious. Jadi orang-orang yang kerdil dan iri hati seperti kita ini, gremlin, ya, itu kadang-kadang kumpul sama-sama, ya lalu kemudian kita gosipin orang yang kita iri itu, kita jelek-jelekin dia, kita bikin lelucon. Ya, lelucon itu ada kaitannya erat sekali dengan kekuasaan. Kalau kamu mau subverting power, kamu menertawai orang. Ya, kamu mau subvert powernya, ya kan? Karyawan itu kan sudah bukan rahasia. Semua bos harusnya tahu. Karyawan itu gosipin bos. Semua guru itu tahu. Murid itu gosipin guru. Ya, seperti semua murid tahu, guru gosipin murid barangkali. Atau guru gosipin orang tua murid, atau guru gosipin yayasan, atau whatever. Jadi the small-hearted envious ini kumpul sama-sama, gremlin, goblin, ya, dan mereka menertawai the elves, ya. Dan ini yang mungkin menyebabkan setiap orang menyukai underdog. Kamu suka underdog nggak? Apa ya, orang suka motret pakai Pentax gitu. Orang suka dengan mobil Olympus barangkali atau Audi atau yang kadang-kadang ada beberapa orang itu ya kalau dalam mungkin Sigma, saya punya konsep kamera orang suka dengan underdog. Mengapa? Orang kepingin underdog menang. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, waktu saya masih nonton sepak bola, sekarang udah enggak. Satu hari Ethiopia masuk ke semifinal atau apa gitu. Ethiopia apa? Saya agak lupa, Ethiopia gitu. Itu hari saya lihat orang itu senang. Nigeria. Waktu saya masih di zaman dulu Nigeria atau Ethiopia. Ya punya satu negara yang underdog banget deh. Terus kemudian orang tuh suka. Dan saya kira ini bukan niatan dari sekali, berkali-kali cukup sering. Kalau ada underdog itu tiba-tiba naik, orang tuh suka, orang kepingin dia menang. Kenapa? Underdog mewakili kamu. Kalau dia menang, kamu menang. Ada chance, gua juga bisa, karena gua underdog. Tapi gua malu nanti, kurang lebih gitu. Gak semua orang less likely untuk mengakui. Kita tidak iri kepada mereka yang kita pikir itu ada di bawah kita. Atau kenyataannya kita terlalu powerful untuk mengakui bahwa mereka itu lebih baik dari kita atau sama dengan kita. Ya kita kan itu ya. Intinya envy itu dosa di dalam
komunitas, itu dosa di antara kita, di antara manusia, di antara sosialitas, ya, ruang antara individu. Tetapi mereka juga suka berkumpul. Envy ini juga menyatukan selain mereka, ya, tapi menyatukan dalam perkumpulan pandemonio. Iblis itu berteman, kurang lebih begitu. Tapi pertemanan mereka dalam suatu pandemonio. Ada satu istilah ya, Schadenfreude. Orang itu senang-senang karena yang dia punya lawan itu mengalami kecelakaan, ya, Schadenfreude. Jadi kalau ada orang yang nyetir Cadillac yang mengkilap, ya, atau dia itu begitu bikin iri karena dia punya keberuntungan, karena dia ganteng atau whatever. Lalu ada kecelakaan, kita terus kemudian bilang apa? Haha. Ya, ada perasaan yang tidak bisa digambarkan sebagai turut berduka, ya, turut berduka ya, tapi nyinir, ya, karena mobil itu tabrak atau whatever, ya, karena orang itu iri, ya, itu sebabnya kalau ada orang naik motor kecelakaan, banyak orang nolongin. Coba kalau ada orang naik limosin kecelakaan, mungkin orang cuma motret-motret. Seperti anak Amerika tadi. Lalu dari envy, tadi kita lihat ada kaitan dengan resentment ada kaitan dengan resentment lain daripada envy, yang envy tidak hanya aktif, envy bisa pasif. Resentment itu mulai dengan perasaan tidak berdaya. Kalau orang mengalami resentment, orang menganggap remeh atau menganggap rendah, menganggap tidak berharga sesuatu yang mereka tidak bisa punya. Masih ingat cowok ganteng yang di atas itu ya? Ganteng otak kosong, ya, ganteng cuma sementara, ya, itu apa namanya, tidak kekal, tapi 10 tahun lagi di Kentucky Fried Chicken. Tapi saya kira kalau ganteng kita harus cukup lama, ya, 20 tahun dan juga kita bilang apa, Nicole itu masih cukup mengkilat juga kan, dan menurut saya mungkin itu keluar dari envy kita ngomong kan. Dari envy yang apa? Envy yang pasif, ya. Envy karena merasa tidak berdaya. One degrades the thing one cannot have, cannot do, cannot control. Resentment is a state of mind that leads to a general feeling of grudginess toward life. Ya, perasaan marah atau sumbunya pendek atau penuh dengan kekesalan, kesel, ya, sama kehidupan ini. Contohnya, orang-orang yang pergi berperang lalu sudah pulang disalah-salahin, ya. Veteran perang Vietnam misalnya, veteran dari prajurit Belanda yang perang di Indonesia tahun 1945 sampai 50 misalnya. Mereka pulang dari pahlawan, mereka pulang jadi orang yang terbangun dari kebohongan, ya, mereka pulang dan tidak bisa membenarkan apa yang mereka sudah korbankan hidup mereka untuk itu. Mereka merasa wrong, ya, ada orang bersalah sama mereka, sehingga tapi mereka nggak bisa bikin apa-apa. Kaki sudah putus, ya, badan sudah cacat, dan pemerintah cuma kasih pension kecil-kecil, nggak terlalu besar, dan mereka marah tapi nggak ada gunanya. Feeling of impotence, dan akhirnya mereka tidak iri, nggak bisa dibilang envy. Itu anak-anak muda, Mark Zuckerberg bikin startup, jadinya Facebook. Itu Sergey Brin bikin startup $100,000, jadinya Google.
Gue nggak iri, gue nggak kepingin, tapi gue anggap itu tai, gue anggap itu sampah, gue nggak kepengen. Ya. Jadi itu resentment namanya. Kembali saudara tiri, saudara kembar dari envy, ya, kembar siam. Tapi ini yang typo, ini saudara yang cacat dari envy. Dia bukan envy yang militan, ini kan envy yang ya ada saya nggak tahu apa. Atau orang-orang humanities, ya, American Academics, seperti Robert Nozick punya kata-kata yang jelek banget mengenai the best students. Dia bilang gini, dosen-dosen universitas itu hampir selalu semuanya itu orang-orang, anak-anak yang pintar waktu masih sekolah. Mereka tuh dikasih tahu lagi dan lagi, lu tuh pintar banget, lu tuh luar biasa deh. Dan itu berlangsung 20 tahun sampai satu hari kenyataan yang pahit. Ketika mereka dulu mereka itu ya adalah darlings of their teachers, anak kesayangan guru-guru, dikasih semua A. Tapi sekarang waktu mereka, ya kamu kan tahu ya, Ciputra bilang kalau students itu IP di atas 3,5, nanti lulus S1 ya dia masuk master, lulus master dia pasti langsung straight lanjut doktor, sudah itu jadi dosen ya kan. Nah, kalau nilai itu antara 2 sampai 3 mungkin ya, nah itu jadi karyawan dan dia lulus bagus. Tapi kalau IP 1 koma itu ya jadi pengusaha berarti gitu kan. Kita tahu siapa diri siapa berarti. Ya. Dan ketika mereka itu struggling along not only financially but spiritually, no, it's not working at all. Ya, dulu 2 anak pintar, semua dapat A dan dengan unfair now, ya. Konsep katakan. Ini adalah resentment. Resentment itu adalah satu mix antara envy sama snobbery sama importance. Dan kita tahu snobbery itu sangat right dalam masyarakat demokratik, ya, dalam masyarakat yang meritokratik. Snobbery itu apa? Snobbery itu adalah aku dengan cara yang halus maupun kasar menunjukkan bahwa kamu itu nggak selevel lah sama aku. Aku menunjukkan aku ini lebih tinggi dari kamu, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya dengan banyak cara dalam berbagai hal, ya. Orang punya coffee snobs, ya, orang punya gadget snobs, orang punya whatever snobs, ya. Orang yang punya komputer Apple itu katanya lebih snobs daripada orang. Jadi kalau envy ditambah dengan snobbery ditambah dengan importance, nantilah jadinya ada resentment, ya. Yaitu perasaan tidak berdaya tetapi juga sombong, karena ini kan anak-anak yang pintar-pintar, dia tahu semua, ya, dia tahu what's going on, tetapi dia tetap tidak memiliki yang dia mau. Akhirnya ya, saya pernah mendengar dari satu orang bapak yang luar biasa sekali, ya, anak pandai juga kelihatannya waktu sekolah dulu. Dia itu adalah orang yang merintis, saya coba untuk tidak spesifik ya, merintis satu sistem yang sangat berjasa dari suatu institusi yang sekarang ini kalau saya sebut namanya sudah kasih tahu, institusi yang sangat besar sekali dan penting sekali, dan Anda mungkin juga ada bergabung di situ. Ini orang yang salah satu arsitek daripada salah satu sistem di tempat itu. Lalu kemudian sekarang ini dia struggling secara financial, dia keluar dari pekerjaan dia soalnya, lalu dia coba untuk bikin sendiri yang baru, dia bikin startup, lalu dia sekarang struggling. Lalu kemudian dia satu poin mengatakan satu kalimat ini, saya ini apa yang saya nggak bisa ya, saya ini apa juga bisa, apa juga saya bisa, cuma satu yang saya nggak bisa, jadi anak buah orang. Dan itulah yang bikin hidup saya kayak hari ini gitu. Saya itu nggak bisa apa, saya itu nggak bisa apa, semua juga saya bisa, ya, kurang lebih seperti itu mungkin. Yang Robert Nozick itu cermati terjadi di antara
banyak profesor humaniora khususnya, ya, karena humaniora ini kan bidang yang kamu belajarnya tidak lebih gampang daripada natural science, daripada engineering, tidak lebih gampang daripada kedokteran juga, tetapi yang pasti prestige di masyarakat itu jauh ya di bawah, dan juga secara finansial agak jauh juga, dan itu ada hubungannya ya, prestige masyarakat, penghargaan masyarakat dan secara finansial, dan itu menimbulkan perasaan seperti ini ya. So, how to cure it? Lawrence Cunningham mengatakan, ya, hatimu dibikin besar, ya, besarkan hati, largeness of heart. Bagaimana caranya? Saya kira harus dengan ini. Kenalah dirimu sendiri. Know yourself. Love yourself as God loves you, not as you are God. Ya, jadi kasihi dirimu sendiri. Kasih dirimu sendiri seperti apa? Seperti Tuhan mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi kamu? Tuhan mengasihi kamu sebagai manusia. Tuhan tidak mengasihi kamu sebagai Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Ya, jadi mengasihi diri sendiri yang tepat itu adalah obat daripada envy. Orang yang envious, dia itu mengasihi diri sendiri secara tidak tepat. Alkitab tidak mengajar kita untuk just mengasihi diri sendiri, titik. Karena mengasihi diri sendiri bisa secara benar, bisa secara salah. Alkitab juga tidak mengajar kita untuk kurang mengasihi diri sendiri. Karena mengasihi diri sendiri itu adalah bagian dari keterciptaan kita, dan keterciptaan kita adalah hal yang baik. Alkitab juga tidak mengajari kita untuk menghilangkan diri sendiri, ya. Tapi Alkitab mengajari kita untuk mengasihi diri kita sendiri dengan tepat. Bagaimana mengasihi diri dengan tepat? Saya pernah sharing di sini juga kalau tidak salah, dari Of Loving God-nya Bernard de Clairvaux, ya. Dan sudah bisa download Gutenberg.org ya. On Loving God, teks Bernard mengatakan ada 4 tahapan di dalam mengasihi Tuhan. Tahapan pertama, kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu mengasihi dirimu saja. Tahapan kedua, kamu mengasihi Tuhan karena berkat-berkatnya, karena apa yang Dia berikan kepada kamu, karena makna Tuhan itu buat kamu. Tahapan ketiga, kamu mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkatnya kepada kamu saja, tapi karena diri Tuhan sendiri. Jadi kamu mengasihi Tuhan karena Tuhan sendiri layak dikasihi. Dan tahapan yang paling puncak adalah kamu mengasihi diri sendiri bukan di luar Tuhan mengasihi kamu. Jadi kamu mengasihi diri sendiri hanya karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, itu sesuatu yang saya kira sangat revolusioner dan bisa menjadi satu cara untuk keluar daripada envy, ya. Jadi ini adalah dengan kata lain mengakui Tuhan itu Tuhan, kamu bukan Tuhan, ya. Tuhan mengasihi kamu. Poin yang ketiga, obatnya adalah kasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu, yaitu seperti Tuhan mengasihi dirimu. Kasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu, dan bukan kasihi orang lain seperti orang itu Tuhan. Nah, ini saya kira perlu kita luruskan. Kita kan seringkali ya menari-nari di antara kutub yang salah. Mengasihi orang lain, wah, kalau kita bilang, tapi orang tuh nggak boleh terlalu dikasihi, nanti Tuhan cemburu. Atau orang tuh nggak boleh terlalu dikasihi, apalagi anak, nanti dia rusak. Persoalannya bukan terlalu besar atau terlalu kecil saya kira, tapi jenisnya apa. Persoalannya adalah arahnya kemana. Bukan urusan skalarnya saja, karena cinta itu bukan besaran skala, tapi vektor. Jadi ada arah, ada intensitas, ya. Mengasihi orang lain itu seperti apa? Kalau mengasihi dia sebagai makhluk Tuhan,
ya, dan itu adalah sebagaimana Tuhan mengasihi semua makhluknya, termasuk kamu. Maka saya kira tidak ada persoalan dengan mengasihi. Agustinus mengatakan, kasihilah dan berbuatlah apa yang kamu mau, karena kasih itu mengarahkan hatimu nanti. Ya. Jadi mengasihi yang benar ini obatnya, dan bukan mengasihi lebih atau kurang, ya, tapi mengasihi secara benar, yaitu mengasihi diri sendiri dan orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi. Dan Tuhan mengasihi kita sebagai makhluk, bukan sebagai Tuhan. Kita kan seringkali mengasihi orang lain, kalau bukan sebagai Tuhan, ya sebagai mesin atau sebagai alat, gitu ya, sebagai mesin ATM, ya, sebagai mesin perang, gitu, sebagai mesin whatever, mesin yang meneguhkan gengsi kita atau apapun. Mengasihi orang lain sebagai makhluk. Dan kasih itu arahnya mesti sentrifugal, bukan sentripetal. Jadi kalau kamu mengairkan ya, apa namanya? Gimana sih? Ya, apa sih itu namanya? Slingshot gitu. Ada dua gaya di sini kan, yang bikin si batu itu keluar dan yang menarik batu itu tetap dalam lintasannya. Sentrifugal, sentripetal. Sentripetal yang ke dalam, sentrifugal yang keluar. Kasih itu mesti mengarah keluar, sentrifugal, mengarah kepada sang liang, kepada yang lain. Bapak itu mengasihi anak, Bapak tidak mengasihi dirinya sendiri. Perse, ya, Bapak mengasihi anak, Bapak itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, anak mengasihi roh, roh mengasihi anak dan Bapak, dan seterusnya. Jadi selalu arahnya keluar. Dan ini ada kaitan dengan apa? Ini ada kaitan tentu saja dengan sin in general. Martin Luther mengatakan sin is inculpatus se, yaitu membengkok kepada dirinya sendiri. Jadi dosa itu antitesis dari Tuhan in that regard, ya. Mengasihi diri sendiri secara narsistik itu adalah kebalikan dari kasih. Itu bukan mengasihi, itu menghancurkan, ya. Karena kasih selalu sentrifugal sifatnya. Maka kalau kita bilang mengenai kamu jangan terlalu mengasihi anakmu, kamu jangan terlalu mengasihi istrimu, kamu jangan terlalu mengasihi perusahaanmu, kamu jangan terlalu mengasihi gerejamu, saya kira itu rubbish, itu salah. Karena persoalannya bukan jangan terlalu mengasihi, persoalannya kamu jangan mengasihi sebagai Allah, kamu jangan mengasihi sebagai sebagai sesuatu yang kamu kemudian mengasihi pada akhirnya demi dirimu sendiri juga. Nah, itu sesuatu yang saya kira poinnya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mengasihi? Langkah pertama dalam mengasihi adalah memberi diri untuk dikasihi. Ya, langkah pertama untuk mengasihi itu karena kita bukan Tuhan adalah kita memberi diri untuk dikasihi. Jadi kasih itu selalu dialektis sifatnya. Dan Tuhan sudah mengasihi kita, itu kenyataannya. Maka sikap kita adalah menerima kasih Tuhan itu dan mengasihi Dia yang mengasihi kita, mengingat Dia yang mengasihi kita itu. Saya kira ini jawaban saya so far untuk Ubi. Orang yang empty seperti demon dalam pandemonium, dia tidak merasa dikasihi, dia berada dalam constant state of resentment, dia merasa hidup tidak adil. Orang yang merasa hidup tidak adil, ya baik diakui maupun tidak diakui, mereka menolak bijaksana Tuhan dalam menciptakan kehidupan. Oke, so saya akan menutup dengan Heidelberg Catechism.
satu-satunya comfort dalam hidup dan mati adalah bahwa diriku bukan milikku sendiri, tetapi tubuh dan jiwaku dalam hidup dan mati adalah milik Kristus. Kristus juru selamatku yang setia. Dia sudah membayar untuk segala dosaku dengan darahnya yang berharga itu, dan membebaskan aku dari segala kuasa jahat. Dia sudah menjaga aku dengan cara sedemikian sehingga tanpa sepengetahuan atau di luar kehendak daripada Bapa kita di surga, jika satu helai rambut dari aku bisa jatuh, dan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keselamatanku, sehingga oleh Roh Kudusnya Dia juga memastikan bahwa aku akan memiliki kehidupan yang kekal, dan itu membuat aku secara rela, secara penuh sukacita, ya, aku siap untuk hidup bagi Dia. Jadi sekarang, ketika aku mengetahui hal ini, ya, ini comfort kita. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana, apa yang kita perlukan untuk kita bisa hidup dan mati di dalam penghiburan ini? Pertama, mengetahui betapa besarnya dosa kita. Dan saya kira di sini pelajaran itu dosa maut ini bisa membantu. Ya, how great my sins and my misery are. Sins and misery offend to God and His judgment operate. Yang kedua, bagaimana aku dibebaskan dari dosaku dan dari kesengsaraanku. Ya, jadi berapa besar dosaku itu perlu kita ketahui, dan bagaimana aku dibebaskan perlu kita ketahui. Dan yang ketiga, bagaimana aku dapat berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena pembebasannya. Ini yang ketiga. Jadi seluruh Heidelberg Catechism itu kemudian disusun ke dalam 3 bagian besar ini. Bagian yang pertama mengenai dosa, bagian yang kedua mengenai pembebasan, ya, penebusan, bagian ketiga mengenai ucapan syukur. Pertanyaan nomor 3. Jadi bagaimana kita mengetahui dosa kita dan kesengsaraan kita? Jawabannya dari hukum Tuhan. Lalu penjabarannya, apa yang hukum Tuhan tuntut dari kita? Dan sangat menarik di sini. Apa yang hukum Tuhan tuntut dari kita? Dia membuka dengan satu poin di mana seluruh hukum Tuhan itu terpancang. Jadi dia tidak langsung buka dalam 10 perintah Tuhan, ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tidak. Tapi satu titik di mana seluruh perintah itu memancar keluar. Itu semua dalam rangka engkau mengasihi Allah yang mengasihi kamu, ya. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Yang kedua itu sama dengan itu. Yang kedua itu adalah penjabaran dari itu, yaitu love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So, dan bagaimana kita berdosa adalah karena kita tidak mengasihi Allah, karena kita tidak mengasihi sesama. Itulah dosa. Dan inilah misery kita. Ya, sin and misery adalah kita tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama. Dan what is our hope? Kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama di dalam Kristus, karena Dia telah dahulu selamatkan. Oke, itu terakhir. That's all.